Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. We just want to worship You Lord. Dulu saya sempat berpikir pada waktu manusia atau teman, keluarga baik sama saya. Sometimes I
say, you are the best. Kamu hebat. You are the best. Tapi hari ini, let's have a different mindset. Mari kita merubah cara pikir kita. Kita ingat-ingat kembali, siapa yang paling baik di dalam hidup kita? Are they the best? Oh, Jesus is the best. Dia yang paling hebat. Atau Tuhan Yesus yang paling hebat. Posisi terbaik, terhebat, the best, yang tertinggi, hanya milik Tuhan Yesus. Semua kami ini punya Engkau, Tuhan. Tidak ada yang bisa menggantikan Engkau, Tuhan Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Bagimu ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat,
yang bisa melakukan apa yang Kau lakukan, Tuhan. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi kita nyanyikan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau Alfa dan Omega, yang mengetahui awal sampai akhir, Tuhan. Percaya sepenuhnya hidup kami kepada Engkau, karena apa yang Kau lakukan, Tuhan, baik, Tuhan. Baik. Baik bagiku, Tuhan. Menyembah-Mu, Tuhan. Worship You. We just want to worship You for what You have done, Lord. You are great. We worship You for who You are, God. Worship You. You are the Alpha and Omega, Yahweh, Yahweh, Yahweh. You are the God who was, who is, and is to come. Jesus, Jesus, and in You I trust. My life is in Your hands. Jesus, You are the miracle working God. Who is and is to come? Oh Jesus, oh Jesus, and in You I trust. My life is in Your hands. Jesus, You are the miracle working God. You are Yahweh, 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 Alpha, Omega. You are Yahweh, Alpha.
Benar Tuhan, Engkau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang Maha Kuasa. You are Yahweh. Kami mengucap syukur Tuhan. Bahkan firman-Mu berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak. Dan bebanku ringan. Firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Kami berdoa Tuhan pada pagi ini. Untuk teman-teman kami yang tidak hadir, yang di online maupun yang ada di tempat ini. Kalau mereka ada sakit penyakit, kami berdoa Tuhan dengan bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu mengatakan bersukacitalah senantiasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Semua lutut bertekuk lutut, segala yang ada di langit, di bumi, bahkan di kolong bumi. Kami tinggikan nama-Mu dan semua lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi. Pagi ini atas nama senior Pastor Paul dan Ibu Joyce Tan di sini, juga Pastor Tom, Ibu Rosa yang baru kembali dari Indonesia, kita senang mereka ada di sini, dan semua tim pastoral. Beri tepuk tangan untuk Pastor Tom. Saya waktu ketemu dia senang saya nih, luar biasa nih Bu Rosa. Kayaknya saya bilang, Pastor Tom, double anointing nih di WC tadi. Wow. Nah, semua juga di sini wajahnya sukacita. Karena firman Tuhan bilang ya, hati yang gembira. Saya kadang-kadang letih lesu juga. Kalau saya fokus di situ malah tambah lemes. Jadi kita choose to believe, untuk bersukacita. Ya. Nah, saya lihat ada Bu Lina yang sudah 2 kali datang ke gereja ini, baru datang dari Indonesia. Selamat datang Bu Lina. Silakan duduk Bu Lina. Juga Pak Hendra yang membawanya, dan Pak Hendra ini surprise saya, biasa main bass tiba-tiba nyanyi. Saya bilang dulu kamu worship leader, iya. Luar biasa. Nah, kita akan mulai, gak buang-buang waktu karena hari ini ada cukup assignment pengumuman yang cukup panjang ya. Jadi kita siapkan dulu bawa persembahan persepuluhan yang terbaik untuk Tuhan. Firman Tuhan di Maliaki pasal 3 ayat 10 mengatakan begini, kok bisa Maliaki pasal 3 ayat 10, persepuluhan tuh. Ya, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Ya, ke perbenaran rumah Tuhan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Terus Tuhan bilang, ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, kalau kita baca firman Tuhan ini kadang-kadang kalau kita nggak fokus, pikirnya Tuhan tuh kayaknya kurang keuangan. Enggak. Dia bilang supaya ada persediaan makanan di rumahku bukan karena Tuhan kekurangan uang. Tuhan bilang ujilah aku. Maka aku akan membukakan tingkap-tingkap. Berarti waktu kita bawa perpuluhan ini, Tuhan waktu balikinnya nggak bisa di-counting. Ya, jadi itu luar biasanya Tuhan. Jadi kalau apa yang Tuhan ajarkan di dalam firman Tuhan ini, pasti Tuhan kasihnya lebih dari apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya. Bahkan Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya orang yang datang hari ini kalau yang belum percaya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, kita akan, jadi Tuhan udah karuniain dikasih hidup yang kekal. Dia bilang cuman percaya. Simple ya, percaya. Oke. Mari kita persiapkan untuk membawa dengan sukacita. Tuhan kami berdoa, kami mau membawa persembahan persepuluhan kami ini kepadamu Tuhan dengan sukacita. Karena Engkau yang punya bumi dan surga, seluruh isinya. Engkau Tuhan semesta alam. Engkau Tuhan yang
tidak pernah meninggalkan anakmu, tidak pernah membiarkan anakmu, selalu menolong, menopang, dan tepat pada waktunya saat engkau menolong. Firman mengatakan di Ayub Tuhan, engkau Tuhan perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Tuhan perkasa dalam kekuatan akal budi. Wow, Tuhan itu perkuasa dalam hikmat, pengetahuan, dan pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau bawa persembahan persepuluhan kami, buah sulung, benih, bahkan juga janji iman kami untuk dana pembangunan training center. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan bawa dengan sukacita. Wow. Nah, sekarang saya bikin enggak selalu tradisi dan juga saya ingat. Sebelum pengumuman bangkit berdiri, katakan kiri kanan, bersukacitalah senantiasa. Bangkit berdiri, katakan bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Luar biasa. Wow. Ya, kita mesti ada ekspresi. Kemarin saya ketawa waktu dengar Pastor Paul khotbah. Kalau begini sehari jangan dijudge lah ya. Dihakimin itu orang kenapa sih? Tapi kalau tiap minggu tanya kenapa dia. Nah sama kita, kalau murung tiap minggu tanya kenapa tuh dia murung terus. Kalau sekali ya jangan dijudge lah ya. Luar biasa. Saya pikir-pikir benar juga ya. Jadi kita jangan menghakimi orang ya. Tapi kita juga mau memperhatikan orang. Nah ini pengumuman cukup panjang. Jadi katakan biar panjang saya mau fokus dengerin. Katakan biar panjang. Saya mau dengar, saya mau fokus. Sekali lagi katakan, karena ini serius nih, pengumumannya luar biasa. Biar panjang, tapi saya mau dengar. Dan saya mau fokus. Luar biasa. Nah, ini kemarin begitu saya dapat assignment, saya baca, kadang-kadang mereka yang suka bawa pengumuman ketawa. Yang panjang ya Pak. Mereka rupanya kalau pengumuman panjang rasanya kurang begitu ya. Tapi it's okay, fokus. Oke, ini ada kartu ya di sebelah kiri saya, ini kartu pertama. Yang ini kartu kedua. Oke, ini pengumumannya begini. Kita akan mengadakan hari Natal dan festival di City Blessing Walnut. Ya, perhatikan ini tempat ya. Harinya kapan? Nah ini catat nih, harinya 2 hari. Desember 23 itu hari Sabtu. Desember 24 itu hari Minggu. Jam berapa? Jam 5 sore sampai 9 malam. Ya, 23 Desember hari Sabtu dan hari Minggu. Dan acaranya sama. Ya, acaranya sama. Dan dalam bahasa Inggris dua-duanya. Nah ini perlu dicatat. Pukul 4.30 pintu sudah bisa dibuka, jadi bisa datang lebih awal. Ya. Nah, tanggal 24 Desember, kebaktian pagi itu jam 11, yaitu bahasa Inggris, tetap ada. Yang tidak ada itu bahasa Indonesia, 8.30. Catat nih ya, sudah diumumkan. Anda kelihatannya fokus, jadi pasti nggak datang 8.30. Kalau datang Anda doa sampai jam 11. Ya. Oke, lanjut. Thank you Bu Joyce. Nah, tujuannya ya kita kenapa mengadakan gini? Kita mau menuai banyak jiwa. Ya, tujuannya menuai banyak jiwa. Nah, ini saya baca dulu nih, ini cukup panjang tapi nggak apa-apa.
saat kita menutup tahun ini, harapan kita adalah menyaksikan orang-orang percaya kan pada Tuhan Yesus dan menerima keselamatan. Oke, jadi apa peran kita di sini? Di sini ada 2 kartu ya, ini kartu yang pertama, ini kartu yang kedua. Peran kita yang pertama begini. Kartu ini untuk Anda, untuk saya, untuk diberikan. Yang pertama ini info, ada infonya bagaimana kita harus melakukan untuk mengundang teman-teman yang kita mau undang. Tentunya teman-temannya siapa nih? Ya pasti teman, keluarga, teman sekelas, tetangga, juga rekan kerja yang belum terima Kristus. Nah, ini tapi ada di sini pesan, mohon nggak usah sih diundang orang gereja lain atau orang-orang yang sudah bergereja ya, mohon nggak usah diundang. Kita undang orang-orang yang belum mengenal Kristus dan tetangga kita dan teman-teman di pekerjaan. Ya serius ya, setuju ya, jangan salah pikir. Karena amin, katakan setuju. Yes. Nah di sebelah kanan nomor 2 ini tiket undangan. Jadi ini ada tiket undangan. Ini yang kita harus bagikan kepada tamu-tamu yang kita punya target. Ya kita harus berikan. Nah langkah pertama, ini yang kita bilang kita harus undang. Kita harus doakan mereka. Ya minta Tuhan siapa ya yang kita harus bawa datang di Natal Festival ini. Lalu yang kedua yaitu follow up, tindak lanjut. Kita harus action. Ya, setelah action kita perlu minta konfirmasi dan kepastian kepada mereka. Bisa datang nggak nih? Karena kita yang akan register nama mereka. Langkah ketiga, konfirmasi, make sure. Dia bilang, oke, saya pasti datang. Bikin reservation untuk mereka. Setelah mereka memberikan semua konfirmasi, Anda juga harus mendaftarkan nama Anda sendiri, ya. Tapi ada pesan di sini, mereka tidak perlu yang diundang harus register karena kita yang harus registerin untuk mereka, ya. Jadi kita perlu reservation untuk tamu kita sendiri. Caranya gimana sih? Reservation di sini ada, dia bilang gunakan code QR, ya. Jadi kita bisa daftarkan dan juga bisa melalui cityblessing.org/Christmas kita bisa daftarkan. Kalau nggak mengerti, staf gereja bisa membantu kita. Nah, Anda perlu memberikan kepada tiket tamu kita ini secara fisik, ya, print atau bisa juga HP. Yang di HP ini itu biasanya ada digitalnya ya, kasih. Kalau Anda mengalami kesulitan ya tentu gereja staff bisa bantu. Nah yang paling terpenting semua Anda lakukan ini, kalau yang penting apa? Mereka hadir. Anda sudah lakukan 1, 2, 3, enggak hadir. Ya berarti kan 1, 2, 3-nya jadi 0. Yang make sure mereka hadir. Waktu mereka hadir, ya Anda harus kasih tahu sebelum acara Natal, ingetin mereka lagi, ya. Ayo, jangan lupa dan juga atur kendaraan carpool bersama karena kapasitas parking kita terbatas. Jadi kalau kita bisa atur demikian, pasti semuanya beres, ya. Nah, ingat pukul 4.30 sore tempat ini akan dibuka, ya. Jadi terakhir. Mari kita semua bekerja sama untuk menjadikan hari Natal dan festival ini sukses. Untuk penuaian jiwa dan juga sumber daya. Saya percaya kalau kita punya hati menuai jiwa, pasti Tuhan siapkan sumber dayanya. Tuhan kasih sumber daya bukan untuk kepentingan kita untuk jadi lupa diri. Pasti untuk menuai banyak jiwa. Ya, saya percaya Tuhan akan lengkapi itu. Nah, siapa percaya semua akan melakukan. Tadi saya waktu on the way, istri saya langsung berpikir, nih teman kerja saya si ini. Oke. Action. Ya, bawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah berkati secara finance, kesehatan, jiwa-jiwa itu sangat penting.
Karena Tuhan akhirnya yang dia lihat berapa jiwa yang kamu menangkan. Uang kamu mau punya 3 billion, I don't think they will ask, berapa billion sih kamu make di bumi ini? No, berapa jiwa. Karena Tuhan bilang, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itu yang Tuhan perintahkan loh. Dan saya senangnya yang terakhir tuh. Tuhan janji, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Kalau udah Tuhan selesai, everything beres. Oke, mari selanjutnya jangan lupa kartu ini nanti semua ambil. Salah satunya di depan lobi, bawa ya satu. Dan beberapa tiket undangan supaya kita bisa memberikan kepada teman-teman yang kita targetkan. Ya, saya percaya Anda sudah mendengar dan fokus dan pasti harvest next year, great harvest terjadi di tempat ini. Kalau kita lakukan semuanya, percaya Tuhan yang akan back us up, Tuhan yang akan bela kita. Jangan fokus sama kata-kata yang nggak menguatkan, yang nggak membangun, yang selalu ya bikin lemas. Fokus sama, kalau firman Tuhan bilang, apa yang sedap didengar, patut dipuji, ya yang suci, yang mulia. Itu yang kita dengerin untuk Great Harvest ini. Sekian, mari kita saksikan pengumuman yang akan ditayangkan di layar. Tuhan berkati. Amin. Hello, City Blessing family, and welcome to church. We want to welcome all of you to the month of December, and what a year it has truly been. Now, we are in a very important month in terms of holidays, but also the meaning of this season. Now, most of this month, updates and announcements are all about our special Christmas service and everything leading up to that. Now, for those of you who may not know, we are having a 2-night special Christmas service this year and 1 morning regular service. Now, on Saturday the 23rd and Sunday the 24th, we have a special Christmas service and festival from 5 p.m. to 9 p.m. and both days are the same event. Now, tickets are needed for seats, and this is an opportunity to celebrate the harvest, share the good news, and serve as a body of Christ. Now, learn how you can intentionally and prayerfully invite your friends, how to sign them up, and also find out how you can serve and be part of the ministry team this Christmas by visiting the Christmas booth after service. Also, we want to note that Sunday morning there will be no 8:30 a.m. service, but an 11 a.m. service only, regular Sunday service, not a special Christmas and festival. Those will be at nighttime, and those need tickets. Now, you can also visit cityblessing.org/Christmas for more information or email info@cityblessing.org. And speaking of setup and Christmas, 2 quick announcements. Number 1, starting next week, parking lot A, the parking lot at the top of the hill, will lose half of its parking spot on the north side of the lot. Our festival team is starting early for the 24th weekend. So please come early to church. Parking is on a first come, first park basis. And number 2, mark your calendar for December 15th and 16th as we have a night to pray and do setup for our special Christmas service as a church. Friday night we will gather to pray and intercede, and half of the night we will take time to set up and decorate. 7 p.m. to 10 p.m. on Friday and Saturday to be determined. Hope you're all excited and experience the harvest this Christmas. And now, last but not least, we have Rich with a building update. Good morning, City Blessing Church. Rich Wisely, your training center project supervisor here with your Sunday morning update. Well, as you can tell from the light and the wall behind me, it has been a busy day, but we finally have our south retaining wall in place and we are picking up steam. Throughout the day, many visitors came down to watch the work. We had a crew of about a dozen men working about 9 hours here to get this wall installed today. And one of you guys came up to me and said, "Man, I'm so excited that we're finally building." Well, the truth is, we're not. This is still called pre-construction. This is all the stuff that we've been doing for 5 months just so that in another month from now, we can start work on the pad that's actually gonna become the training center building. Since we're so close to Christmas, it reminded me of something that Paul wrote in Galatians chapter 4, verse 4. He says, "But when the fullness of time had come, God sent forth his Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law so that we might receive adoption as sons and daughters." In the context of that passage, Paul is talking about the role of the law, or the Old Testament, the Torah, in keeping God's people in line with his will for their lives.
But Paul's also talking about all the things that God did for centuries leading up to the birth of Christ to prepare the world to receive their King. You know, it took thousands of years to get ready for Jesus. We just need another month or two and we're going to be there building this building. But in the meantime, this Christmas season, please try and remember, God's timing is perfect and we are making great progress, and it's only because of your prayers, your faithfulness, and your participation in this tremendously exciting journey that we're on. City Blessing Church, thank you for your faithfulness and prayer and support. And as always, God bless, and we appreciate the opportunity. I'll talk to you in a couple weeks. Awesome. Thank you so much. And prayers are being answered. All right. Looks like that is all for this week's Sunday announcement. That's all for Garrett. God bless you all. Hallelujah. Are you excited? Yes. Praise the Lord. Rasanya saya nggak di tengah nih ya. Oke. Gimana kalau saya minta Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir di sini untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tadi sudah dikatakan oleh Rich Wisely bahwa ini belum membangun ya saudara, tapi kita sudah excited, kita belum membangun, ini baru tembok-temboknya karena tanahnya akan di compact ya. Tapi biarpun begitu, saya juga excited saudara. Anda excited apa enggak saudara? Karena saya melihat ada kemajuan yang cepat, makin lama makin cepat ini saudara. Dan kita percaya, doakan bulan September, Oktober tahun depan training center sudah jadi. Amin saudara, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, God is good. Saya percaya bulan ini kita merayakan Natal, saudara. Saya mau sampaikan firman Tuhan yang sederhana tapi menurut saya praktikal dan penting untuk kita pahami. Untuk itu saya nggak bisa lakukan tanpa Roh Kudus. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami merendahkan hati kami saat ini, minta Engkau bicara kepada masing-masing kami. Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, dan biarlah setiap kami mengalami kemuliaan Tuhan. Setiap kami mengalami pembaharuan, setiap kami mengalami kelepasan, kemenangan, kemerdekaan. Setiap kami bebas dari segala tuduhan dari si iblis. Setiap kami bebas dari segala dosa, bebas dari segala perasaan bersalah, tuduhan yang macam-macam. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, Kau terus pakai kami sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin, amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Thank you Sharon. Haleluya. Saya mengucap syukur ini kita diberkati dengan musik ministry orang-orang yang talented, committed, cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, bulan ini fokus kita adalah the glory of God atau kemuliaan Tuhan. Katakan kemuliaan Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan, apa sih itu kemuliaan Tuhan? Mungkin Anda pernah dengar atau Anda cukup sering dengar atau Anda juga ada yang belum pernah dengar. Tapi saudara, hari ini saya akan sampaikan kira-kira begini saudara, sederhananya ya, kemuliaan Tuhan itu adalah hadirat Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu adalah the presence of God. Kemuliaan Tuhan itu di mana Tuhan itu hadir. Jadi the presence of God atau kehadiran Tuhan. Saudara, saya belajar bahwa kalau kita merayakan Natal di gereja-gereja, orang-orang yang sudah bahkan yang sudah lama ke gereja, itu biasanya gampang bagi kita untuk kurang menghargai atau mengabaikan, atau kita rasa kita udah tahu, dan karena kita fokus di pestanya, celebrationnya, festivitiesnya, maka Natal itu rasanya jadi nilainya tuh jadi lemah, rasanya kurang berarti. Orang lebih sibuk untuk beli kado, untuk makan-makan,
Semuanya itu oke-oke aja, saudara. Tapi apa sih sebetulnya yang Tuhan mau? Dan hari ini saya, by the grace of God, saya akan sampaikan beberapa menit ini untuk bicara kepada Anda mengenai kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan. Tapi sebelumnya, saya mau kasih beberapa contoh kepada saudara bahwa di dalam hidup kita ini, setiap kali itu ada kehadiran sesuatu atau seseorang. Ada kehadiran sesuatu. Misalnya Anda mengalami tantangan, tiba-tiba yang hadir di dalam pikiran saudara itu khawatir. Yang hadir dalam diri Anda itu takut, cemas. Yang hadir di dalam diri Anda itu darah tinggi naik. Yang hadir dalam diri Anda itu tiba-tiba nggak suka makan atau mau makan terus. Atau nggak bisa tidur atau maunya tidur terus nggak mau bangun. Kehadiran sesuatu itu yang saya maksudkan. Yang kedua ialah kehadiran seseorang. Kehadiran seseorang itu misalnya waktu Anda datang ke satu pertemuan, mungkin apalah, di kantor, di kerjaan, di pesta ulang tahun, apapun ya saudara. Tapi ada orang yang marah-marah begitu ya. Tiba-tiba itu kehadiran orang itu membuat atmosfernya jadi berubah. Atmosfernya menjadi nggak enak saudara. Saya ingat berapa waktu yang lalu saya suka pergi ke gym, saya olahraga ya saudara. Dan di situ tuh ada seorang yang kalau datang itu disertai dengan kira-kira 7-9 orang. Dan dari penampilannya orang ini adalah gangster ya saudara. Dan datangnya, jalannya, modelnya, pakaiannya, tatonya, semuanya itu saudara, sehingga kalau grup ini datang itu orang pada minggir saudara. Karena apa? Karena kehadiran mereka itu membuat atmosfernya ada rasa takut saudara. Kehadirannya itu enggak menyenangkan. Dan pada saat itu saya berdoa karena saya mengamati, wah ini enggak enak ya. Saya aja yang waktu melihat gitu rasanya enggak enak, tapi saya berdoa. Saya berdoa dan saya percaya bahwa kehadiran saya di gym itu punya maksud Tuhan yang beda. Saya nggak mau menyerah dengan sekedar perasaan intimidasi atau takut begitu ya. Saya berdoa, saya percaya bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi mereka. Sama seperti Tuhan mengasihi saya. Amin saudara. Jadi saya berdoa minta pada Tuhan kira-kira pintu masuknya ini di mana. Singkat cerita saudara, saya mulai berkenalan, saya lihat itu gampang sekali. Dalam kelompok yang demikian Anda bisa mengenali siapa kira-kira kepalanya ini siapa ya saudara. Karena dia ini dengan gayanya aja saudara, kalau mau angkat dumbbell gitu misalnya ya, dia tuh nggak mau pilih sendiri, dia cuma begini. Gitu ya. Lalu orang-orangnya bawain satu-satu, ada kelihatan. Nah, saya belajar dari firman Tuhan, kalau kita menghadapi demikian, untuk kita lihat siapa kepalanya ini. Ya. Lalu saya datengin, saya kenalan. Tahu nggak saudara, waktu saya kenalan, saya dicuekin saudara, saya diacuin. Nggak dianggap saudara, tapi saya nggak menyerah. Saya doakan lagi, saya senyum, saya smile. Anda kalau lagi diacuhin, ditolak, dicuekin, smile gampang apa enggak saudara? Ini saya nanya nih. Gampang apa enggak? Nah jadi kalau tadi Pastor Narto bilang bersukacitalah. Anda ada yang ngomong saya lagi nggak suka bersukacita nih. Bersukacitalah gitu ya saudara. Ini bukan soal feeling. Ini adalah soal kita membuat kehadiran firman Tuhan mengubah atmosfer diri kita. Kalau kita mengizinkan perasaan kita menguasai kita, maka saudara nggak akan bersukacita terus, saudara. Nah, singkat cerita, saya berdoa. Satu hari saya melihat kepalanya ini, kepala geng leader ini, dia bahunya sakit.
bahunya sakit, dia nggak bisa bergerak seperti yang biasanya, dan dia mau ganti baju aja susahnya bukan main, saudara. Dan pada saat itu saya tanya kepada dia, saya panggil namanya, saya bilang, kenapa kamu? Dia bilang, bahu saya ini sakit, udah berapa hari ini sakit sekali. Saya bilang, saya mau doakan, mau nggak saya doakan? Ya boleh, katanya gitu. Ya, orang-orang yang model gangster menyeramkan gitu ya, waktu ditanya mau didoakan apa enggak, dia jadi seperti tersipu-sipu gitu, saudara. Lalu saya doakan, singkat aja, di dalam nama Yesus saya perintahkan supaya bahu yang sakit ini sembuh. Dan selesai itu saya katakan kepada dia, coba kamu gerak-gerakan. Lalu dia lihat saya, dia bilang, not too fast, katanya gitu. Nggak terlalu cepat lah loh. Saya habis berdoa, percaya Tuhan sembuhkan. Lalu dia goyang-goyangkan, dia kaget. Kok nggak ada ya? Dia goyang-goyangkan lagi. Sembuh. Oh, saya sembuh. Nah, mulai saat itu, saudara, saya lebih sering ngomong sama dia, dan saya kenalan sama anggotanya itu, saudara. Dan tahu nggak, saudara, setiap kira-kira 3 minggu, 1 bulan gitu ya, anggotanya yang datangnya lain orang lagi, saudara. Lalu saya tanya sama dia, ini kepalanya ya, saya tanya, lo si itu di mana? Si itu di mana? Oh, they are in, katanya. Maksudnya apa, saudara? Lagi di penjara gitu ya. Ini saya dapat orang rekrut yang baru, katanya gitu ya. Jadi setiap gitu, wah ini macam-macam, saudara. Nah, di situ saya merasa bahwa kehadiran saya merubah suasana. Anda yang di dalam Kristus sebetulnya tidak perlu dipengaruhi oleh sesuatu atau seseorang. Are you with me? Jadi karena saya percaya the presence, Anda bukan hanya mengalami hadirat Tuhan, tapi Anda membawa kehadiran Tuhan. Dan kalau kita bicara mengenai kemuliaan Tuhan, saya akan bacakan beberapa ayat yang nggak ada di slide, tapi Anda perlu perhatikan ini ya. Tahukah saudara, kalau saya bicara mengenai kemuliaan Tuhan, apa sih itu kemuliaan Tuhan? Atau siapakah kemuliaan Tuhan? Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Dengan perantaraan siapa, saudara? Nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi dengan kata lain, dari dulu Tuhan bicara, Tuhan dicuekin, saudara. Tuhan nggak dianggap. Tuhan kirimkan nabi, Tuhan nggak dianggap. Sampai Tuhan mengutus anaknya sendiri datang ke dunia ini, yang ia telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, ayat yang ketiga, Ibrani pasal yang pertama, dituliskan di sini, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Jadi kalau saya bicara mengenai kemuliaan Tuhan, itu adalah Yesus dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada, dan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Dan ada satu ayat lagi yang saya akan bacakan, Anda dengarkan baik-baik. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Oh, jadi kita semua yang percaya dalam Tuhan, kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dengan kata lain, waktu kita menyimpan waktu, memandang wajahnya Tuhan, menyembah Tuhan, maka kita itu, hidup kita akan diubahkan sehari demi sehari, sebulan kemudian, setahun kemudian, sehingga Anda kalau ketemu dengan teman lama, Anda bisa dengar komentar seperti ini, kamu sekarang beda ya, kamu gak sama seperti dulu.
Bahayanya kalau Anda reuni, udah lama nggak ketemu teman-teman, lalu ada komentar yang, kamu dari dulu nggak berubah-berubah, sama aja. Nah itu sebetulnya bukan sesuatu yang perlu dibanggakan saudara, tapi sebetulnya kita perlu bertanya, apakah kita ini mengalami perubahan transformasi di dalam diri kita apa enggak saudara. Jadi saya belajar bahwa di dalam hidup saya ini saya paling senang kalau mengalami atau menyimpan waktu di dalam hadirat Tuhan. Di dalam kehadiran Tuhan, the presence of God. Itu adalah satu hal yang membuat saya nggak mau berhentinya mengalami seperti itu, saudara. Dan untuk itu saya mau sampaikan kepada saudara apa yang tadi sudah diumumkan, minggu lalu sudah diumumkan, nanti kita ada perayaan Natal. Saudara, kenapa sih kita perlu mengundang orang-orang yang belum kenal Tuhan? Kenapa? Jadi tadi sudah dikasih tahu prakteknya, bagaimana caranya mengundang, tapi bagaimana kita mendoakan. Tapi saya mau sampaikan kepada Anda, kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Mau tahu apa enggak? Saudara, mengapa itu adalah satu pertanyaan yang paling sukar dijawab, saudara. Karena kita perlu mengerti, kalau kita bisa menjawab mengapa, maka Anda tahu purpose-nya. Anda tahu kenapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan. Dan saya ingin menyampaikan kepada saudara, kenapa sih kita mengadakan perayaan Natal? Oh ya, kita ada bersuka cita bersama-sama. Ya, kita ada perayaan supaya bisa kumpul dengan keluarga. Ya, boleh saudara. Tapi saya ingin bacakan 2 ayat aja. Kenapa kita membagikan undangan? Kenapa kita mau supaya orang mengalami keselamatan? Saya akan bacakan dari Yehezkiel. Yehezkiel, mungkin Anda jarang baca buku Yehezkiel. Tapi kalau Anda baca buku Yehezkiel, itu adalah buku yang paling banyak berisi dengan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Nah, Yehezkiel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, ini Tuhan berbicara ke Yehezkiel. Bayangkan kalau Tuhan bicara ini kepada kita semua saat ini. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Saya harap Anda dengar ini. Menurut saya ini satu peringatan yang cukup keras, saudara. Kita nggak bisa cuek, kita nggak bisa acuh, kita nggak bisa diem aja, saudara. Ini sebabnya kita merayakan Natal. Ini sebabnya kita mau mengundang orang-orang dan supaya Anda berdoa untuk orang-orang yang akan Anda undang, Anda ajak, Anda perkenalkan supaya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Satu ayat lagi, saudara, 2 Korintus 5 mulai ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Siapa di sini yang di dalam Kristus? Amin. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Tuhan yang dengan perantaraan Kristus
telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian kepada Anda dan saya dan yang telah mempercayakan Anda, kita semua dipercayakan. Anda, saya masih ingat waktu saya masih kecil, Papa saya suka ngomong begini, nanti kalau kamu sudah besar, ingat-ingat yang papi ngomong ini ya, jadi orang yang bisa dipercaya. Jangan sampai menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Uang bisa dicari, nama nggak bisa dibeli. Papi saya ngomong begitu, saudara. Dan kalau Tuhan bicara kepada kita, Dia mempercayakan, sudah dipercayakan. Berapa banyak saudara di sini yang merasa Anda dipercayakan sesuatu oleh seseorang? Anda di sini. Anda dipercayakan oleh bos Anda dipercayakan oleh orang tua, Anda dipercayakan sesuatu oleh teman baik. Ada saudara di sini, Anda dipercayakan, saya percaya ini adalah satu tanggung jawab yang Anda perlu lakukan supaya Anda bisa dipercaya. Dan Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang dipercaya sama Tuhan. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Tuhan menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi saudara, itu sebabnya kita merayakan Natal, itu sebabnya kita melakukan apa yang kita lakukan. Nah saudara, kalau tadi saya katakan fokus bulan ini adalah kemuliaan Tuhan dan topik hari ini adalah kehadiran Tuhan, saya ingin bacakan ayat-ayat firman Tuhan yang seperti saya katakan, kebanyakan saudara sudah pernah dengar, tapi coba Anda dengar dengan hati yang terbuka. Dengar dengan seolah-olah Anda nggak pernah dengar ayat ini, supaya Anda bisa mendapatkan satu rema dari Tuhan. Amin? Oke, Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 dan seterusnya. Dikatakan demikian, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka waktu malam. Tiba-tiba, katakan tiba-tiba. Tiba-tiba berdirilah berapa saudara? Saya nggak dengar. Tiba-tiba berdirilah berapa? Lagi katakan seorang. Seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan apa saudara? Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat apa saudara? Ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa saudara? Kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa, bukan hanya satu orang, bukan hanya untuk satu bangsa, satu suku bangsa, satu ras, bukan untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Siapa itu juru selamat? Kristus Yesus di kota Daud. Sobat saudara bayangkan di sini, ayat ini sebetulnya banyak sekali yang bisa dijelaskan. Di sini dikatakan bahwa tiba-tiba seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepada gembala. Anda perlu tahu bahwa gembala itu di zaman Perjanjian Lama adalah orang-orang yang dianggap rendah. Itu sebabnya Yusuf waktu dia bicara sama Firaun, waktu Firaun bilang, bawa keluarga kamu ke sini. Yusuf itu pesan sama saudara-saudaranya, kamu jangan omong sama Firaun bahwa kamu itu gembala. Karena gembala itu dianggap rendah. Saudara, tahukah bahwa Tuhan itu memperhatikan orang-orang yang dianggap rendah? Tuhan itu peduli kepada orang-orang yang nggak dianggap sama orang lain. Di sini malaikat Tuhan datang, khusus datang. Nggak kepada orang yang terkenal, yang terpandang, untuk orang-orang yang elit, orang-orang yang berpendidikan. Bukan itu saudara, tapi orang-orang yang sederhana.
Saya melihat ada orang-orang yang berpendidikan tapi sederhana juga pemikirannya. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kita supaya kita mempunyai hati seperti anak-anak. Amin, saudara. Dan di sini dikatakan bahwa mereka itu sangat ketakutan. Saya nggak tahu, saudara, apa yang Anda alamin saat ini, tapi saya melihat, saya mengalami bahwa orang-orang yang mengalami hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan itu mereka ketakutan. Mereka ketakutan dan malaikat Tuhan berkata, jangan takut, berulang kali. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Jadi firman ini coba Anda pakai, Anda ambil, Anda terima, jangan takut. Apapun yang Anda alami. Ingat saudara, tadi saya katakan kehadiran sesuatu atau kehadiran seseorang bisa membuat Anda jadi takut. Ayat yang berikutnya. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan apa saudara? Oh, dikatakan lagi. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu apa saudara? Coba saudara jangan baca ini terlalu cepat, tapi kalau Anda baca ya, tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu, bersama dengan malaikat yang seorang tadi, tiba-tiba tampil, muncul ya, sejumlah apa saudara? Sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Saudara perhatikan di sini, kenapa kok ada bala tentara? Saya nggak bisa bayangkan kalau saya tanya kepada gembala-gembala pada saat itu ya, seperti apa sih? Apa sih penampilannya? Apa mereka pakai pakaian seperti tentara begitu? Apakah mereka bawa pedang atau mereka bawa panah atau mereka bawa uzi ya? Apa kira-kira saudara? Nggak dijelaskan. Tapi yang saya tahu, waktu Tuhan menyatakan kemuliaannya, itu Tuhan mau supaya bumi mengalami surga. Dan di sini kalau malaikat Tuhan bersama-sama sejumlah besar bala tentara surga, dan waktu surga mau memenuhi bumi ini, saudara, kira-kira kalau ada bala tentara, jelasnya sederhana sebetulnya. Artinya ada peperangan. Are you with me? Berarti peperangan rohani itu betul-betul ada. Berarti kelepasan, kemerdekaan, kebebasan itu benar-benar ada. Deliverance itu betul-betul ada, saudara. Dan di sini dikatakan, saudara, mana ayat yang tadi ya, saya berhenti sampai di mana tadi? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Berhenti di sini sebentar, saudara. Kemuliaan. Tadi saya bicara fokusnya kemuliaan Tuhan. Di sini saudara, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Maha tinggi itu bukan berdasarkan derajat, saudara, tapi adalah satu realm, satu alam, satu keadaan yang di atas semuanya itu. Bukan sekedar degree of yang ini besar, yang ini lebih besar, yang ini sangat besar. Bukan begitu, saudara. Maha tinggi itu artinya realm, satu realm yang satu alam yang luar biasa, satu kerajaan yang datang yang luar biasa sekali, saudara. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nanti akan kita lihat ayat-ayat ini. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, mari kita ke Bethlehem. Jadi setelah dapat pesan, setelah dapat apa saudara? Setelah dapat pesan, malaikat itu dalam bahasa aslinya itu adalah messenger. Artinya membawa berita, menyampaikan berita.
Jadi setelah malaikat itu menyampaikan berita, gembala-gembala itu berkata, marilah kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi saudara, sama seperti sekarang ini saya menyampaikan berita, saya menyampaikan sebagai pembawa berita. Ayo saudara, undang teman-teman, ajak teman-teman yang belum kenal Tuhan. Jangan ajak orang-orang yang sudah ke gereja di tempat lain, jangan saudara. Anda undang orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Are you clear? Nah, di sini dikatakan saudara, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai mereka dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saudara, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Saudara, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ini artinya luar biasa sekali saudara. Baca ayat ini lagi pelan-pelan nanti di rumah. Anda bisa melihat di sini bahwa apa yang disampaikan, apa yang diberitakan, apa yang diumumkan itu benar-benar terjadi. Tuhan nggak main-main, saudara. Luar biasa sekali, saudara. 2 tahun terakhir ini di gereja kita di Walnut aja sudah ada atau akan ada total kira-kira 35 bayi-bayi yang dilahirkan. Nanti ada yang akan melahirkan lagi. Nanti ada apa saudara? Ada yang bikin invitation for baby shower. Baby shower ya. Saya nggak pernah melihat ada orang yang mengundang untuk bayi yang hadir itu pengumumannya pakai malaikat. Dan sejumlah besar bala tentara surga. Bayangin saudara, luar biasa ini saudara. Nggak ada orang sekaya apapun. Saya punya anak nih nanti, undang ya, datang. Mereka bisa undang banyak orang, mereka bisa undang ribuan orang mungkin, tapi nggak ada satupun yang bisa undang malaikat. Ini yang ngumumin malaikat dan seluruh bala tentara surga. Nah kita akan lihat satu ayat ini hari ini. Kemuliaan, katakan sama-sama, kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, kalau bicara mengenai kemuliaan, are you still with me? Oke, kalau kita bicara mengenai kemuliaan, saudara, Roma 3 ayat 23 mengatakan demikian, karena semua orang sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Karena kita ini berdosa, karena kita dilahirkan dari keturunan Adam, karena Adam berdosa, kita ini berdosa bukan karena kita berbuat dosa, kita menjadi orang yang berdosa, tapi kita berdosa karena kita dilahirkan dari keturunan Adam dan ada satu nature dosa di dalam diri kita, sehingga dari itu kita menjadi orang yang berdosa. Anda yang orang tua di sini nggak pernah mengajarkan anak-anak Anda untuk bohong, betul? Nggak pernah mengajarkan anak-anak Anda untuk marah, tapi tiba-tiba kok bisa ada ide untuk bohong, tiba-tiba bisa marah. Bisa bad mood, bad temper. Itu karena apa? Karena di dalam setiap diri manusia itu ada benih dosa, ada kuasa dosa yang menghalangi
menghalangi manusia untuk bisa bebas. Dan yang bisa membebaskan hanya Tuhan Yesus. Nah kalau di Roma 3:23 mengatakan semua orang, katakan semua orang. Semua orang sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kira-kira pertanyaannya Tuhan mau apa enggak sih kita mengalami kemuliaan Tuhan lagi? Ingat saudara, fokusnya kemuliaan Tuhan, the glory of God. Dan saya belajar dari firman Tuhan, saya jelaskan latar belakangnya ya. Latar belakangnya itu begini saudara, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya mereka itu matanya terbuka dan mereka sangat malu karena mereka itu merasa mereka itu telanjang dan mereka menutupi diri mereka dengan daun dari pohon ara. Katakan daun. Dari daun. Coba saudara perhatikan ya saudara, itu Kejadian 3 ayat yang ke-7. Kejadian pasal yang ketiga ayat 21 itu Tuhan datang kepada Adam dan Hawa. Di mana kamu? Di mana kamu? Waktu manusia itu berdosa, takut, malu, sembunyi pada Tuhan. Adakah saudara di sini yang malu? Malu. Saudara, Anda bisa melihat kebaikan Tuhan. Tuhan datang kepada Adam dan Hawa. Siapa yang bilang kamu itu telanjang? Adakah kamu makan buah yang aku larang? Dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk menutupi mereka. Anda perlu tahu bahwa kata firman Tuhan mengatakan demikian. Adapun ular itu adalah binatang yang paling cerdik di antara segala binatang di ladang. Paling cerdik, bahasa Inggrisnya itu crafty. Nah saudara, kata cerdik, kata crafty itu dalam bahasa aslinya, akar katanya itu sama dengan ketelanjangan. Jadi pada saat manusia itu memakan buah yang dilarang, pada saat manusia itu tidak taat, maka manusia itu menggantikan, menukar kemuliaan Tuhan dengan image daripada binatang. Tuhan waktu melihat itu, saya percaya sebagai Bapak surgawi dia sedih. Tapi dia ganti, kamu jangan tutupin pakai daun pohon ara. Kamu, Tuhan kasih dari kulit binatang. Berarti kalau dari kulit binatang, berarti ada binatang yang dikorbankan ya? Hello? Kira-kira binatangnya apa? Kalau saya bisa usul, mungkin kira-kiranya domba. Karena apa saudara? Firman Tuhan mengatakan, domba Allah sudah dikorbankan sejak sebelum dunia dijadikan untuk menebus dosa manusia. Jadi dari ayat yang kita baca, Anda bisa mengerti bahwa sebetulnya waktu mereka jatuh ke dalam dosa dan mereka sadar bahwa mereka itu telanjang, itu bukan karena mereka tidak berpakaian. Karena sebetulnya mereka sebelumnya mempunyai kemuliaan Tuhan. Pakaiannya adalah kemuliaan Tuhan. Dan waktu jatuh dalam dosa, semua orang hilang kemuliaan Tuhan. Nah sejak saat itu Tuhan terus berusaha, Tuhan terus berkomunikasi. Saya mau kembalikan ini kepada kamu, saya mau sampaikan ini, saya mau kamu mengalami, saya mau supaya kamu ini ditebus. Saudara, tahukah saudara bahwa salib Kristus adalah tempat di mana Anda bisa ditebus. Salib Kristus adalah tempat di mana Anda dan saya bisa berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Salib, katakan salib. Salib. Salib itu adalah tempat di mana Anda akan mengalami halangan atau rintangan. Anda akan mengalami resistance.
Salib itu adalah salib ya, salib. Salib itu adalah kira-kira sama seperti kehendak Tuhan dan keinginan Anda saling bersilangan. Tuhan mau Anda melakukan ini, tapi biasanya karena kita mempunyai human nature, kita mau melakukan yang lainnya. Makanya Tuhan mau supaya kita mengalami salib Kristus. Karena sering kali kita itu mengalami resistance di dalam hidup kita. Kita mengalami halangan, kita mengalami rintangan. Kita ingat salib Kristus. Berapa banyak saudara yang mengalami halangan, mengalami rintangan hari ini? Berapa banyak saudara yang mengalami halangan, rintangan yang berlawanan dengan keinginan Anda, tantangan, ada perlawanan. Mungkin hari ini, mungkin kemarin, mungkin hari sebelumnya ada resistance. Ada nggak saudara? Ada? Oke. Saya cuma mau tahu aja saudara. Coba saya tanya lagi. Adakah saudara yang mengalami tantangan di dalam pikiran Anda? Di dalam pikiran Anda khawatir, cemas, atau takut ya. Pernahkah Anda ngalamin di mana muncul pikiran-pikiran yang Anda nggak mau pikirkan, tapi balik lagi. Halo? Jadi berarti ada peperangan rohani. Walaupun Anda kelihatannya baik-baik saja. Kita kelihatannya baik-baik saja, tapi Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dan ada malaikat Tuhan yang diutus. Luar biasa sekali saudara. Nah, saya mau beritahu kepada saudara bahwa Tuhan itu mengasihi kita dengan sangat amat luar biasa. Dia mau supaya Anda semua mengalami kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan itu adalah hadirat Tuhan. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu berulang kali ditolak oleh umatnya sendiri. Tuhan itu berulang kali ditolak. Tuhan itu ditolak dari segala sudut, dari berbagai macam zaman, saudara. Padahal Tuhan itu setia. Dia memimpin orang Israel keluar dari Mesir dengan tiang api dan tiang awan. Saudara, kemuliaan Tuhan, waktu Musa simpan waktu dengan Tuhan, tiba-tiba Musa itu mendapatkan kemuliaan Tuhan sehingga waktu dia turun dari gunung, orang Israel itu nggak bisa melihat wajahnya Musa karena begitu bersinar-sinar. Saya nggak tahu saudara, kalau kita ada di situ, kalau Anda ada di situ gimana rasanya? Kalau saya kira-kira ya, saya nggak tahu Anda, tapi kalau saya lihat Musa begitu ya, wow. Dia habis simpan waktu sama Tuhan. Saya akan datangin Musa. Pak Mus. Supaya nggak terlalu tenggang lah ya. Pak Mus. What happened? Saya mau mengalami yang kamu alamin. Bisa begitu ya. Walaupun silau ini ya. Tapi kalau Anda baca ceritanya, orang Israel itu menolak. Kamu tutupin muka kamu. Tutupin muka kamu. Anda baca ceritanya. Mereka itu nggak mau ketemu sama Tuhan. Mereka bilang begini sama Musa, kamu aja yang ketemu sama Tuhan, lalu waktu kamu balik kasih tahu yang Tuhan omong apa sama kita. Saya mau tanya sama Anda nih, rasanya kita semua paling nggak punya perasaan ya. Kalau anak-anak Anda mau ajak ngomong, nggak mau, gimana saudara? Padahal Anda udah baik, udah sabar, udah hatinya sakit ya.
Dan ini dialami oleh Bapa Surgawi berulang kali. Dia mau kita ini mengalami hadirat Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Berulang kali begitu, berulang kali demikian saudara. Dan sampai akhirnya Tuhan kirimkan nabi-nabinya. Tuhan kirim nabi-nabinya yang melakukan tanda-tanda dan mujizat. Macam-macam nabi, Anda bisa baca di Perjanjian Lama yang dikirimkan oleh Tuhan. Tapi mereka juga gak mau dengar sama nabi-nabinya. Dikirim nabi-nabi, mereka juga banyak yang gak mau dengar saudara. Bayangkan saudara, oh God. Banyak agama yang mengajarkan yang kebaikan-kebaikan. Dan mereka mengajarkan bagaimana bisa datang kepada Tuhan. Tapi hanya ada satu, yaitu kekristenan, di mana enggak mengajarkan supaya kita ini bisa datang kepada Tuhan, tapi Tuhan datang kepada kita. Dan menjadi manusia, sama seperti saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalami. Supaya kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Saudara bayangkan, Bapak Surgawi itu hatinya bagaimana waktu ditolak oleh ciptaannya sendiri. Sebagai penutup saya akan bacakan satu ayat dari buku Hosea. Di dalam buku Hosea, Hosea ini adalah salah satu nabi yang Tuhan pakai untuk menjadi lambang, menjadi simbol, supaya orang Israel ini bisa melihat dan dengerin ini ya. Nah bagaimana kalau sekarang ini bukan hanya orang Israel zaman dulu, tapi kita ini. Bayangkan saudara, Tuhan bicara kepada Nabi Hosea, dia bilang begini, Hosea pasal yang ke-1 ayat yang kedua, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki dan seterusnya dan seterusnya. Bayangkan saudara. Bayangkan kalau Anda sebagai suami dapat perintah dari Tuhan seperti itu. Ini adalah gambaran dan Hosea itu taat saudara. Dan Tuhan bicara kepada Hosea, setiap kali istrimu itu nyeleweng, berselingkuh, tidak setia, take her back. Terima dia kembali. Lakukan itu setiap kali. Tunjukkan kepada umatku apa yang mereka sudah lakukan kepada aku. Saudara, oh God. Saya ingin bertanya kepada saudara. Saya berharap kita mempunyai kehausan, lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Sehingga kita bisa, bukan hanya kita mengalami, tapi kita itu bisa membawa hadirat Tuhan. Tiba-tiba waktu Anda datang ke satu tempat, orang yang tadinya marah-marah jadi gak marah-marah. Saya ngalamin ini udah bolak-balik saudara. Bukan hanya orang gereja, orang di luar gereja pun. Saya pergi dalam pertemuan orang-orang businessman. Waduh mereka omongannya banyak yang kotor-kotor saudara. Setiap beberapa kata kotor-kotor gitu ya. Begitu saya datang, polish here. Saya membawa hadirat Tuhan. Atmosfer berubah.
Ada teman saya yang di gym, mungkin saya pernah cerita ini. Saya tanya sama dia, how are you today? Dia bilang, not good, I'm very sad. Oh, kenapa? Keponakan saya 2-3 hari lalu baru gantung diri. Wah, langsung saya doakan. Saya bilang, let me pray for you, dan saya tumpangkan tangan dan saya berdoa. Itu terjadinya di locker room, di gym. Saya berdoa. Begitu selesai, amin. Dalam nama Yesus, amin. Dia angkat wajahnya, dia bilang, thank you, I feel better. Saya nggak sadar bahwa waktu saya berdoa, itu cukup keras omongnya, ucapan saya, suara saya. Orang-orang yang di satu locker room itu mereka berhenti. Ada yang lagi mau nyisir, mereka berhenti. Ada yang lagi mau pakai sepatu, mereka berhenti. Mereka semuanya berhenti. Karena apa, saudara? Hadirat Tuhan. Dan memberikan pengharapan. Jadi berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu enggak membuat kita jadi takut, tapi supaya kita bersemangat. Saya mau tanya kepada saudara. Let me call the musician to come forward. Hadirat apa yang ada dalam diri Anda saat ini? Apakah ada kekhawatiran, ketakutan? Apakah ada frustrasi? Oh saudara, jangan pikir Thanksgiving atau Christmas itu semua orang happy-happy. Ada orang yang gak happy, saudara. Ada yang ada kesedihan, ada beban, repot, pressure, macam-macam, saudara. Mungkin ada yang mengalami kehadiran sakit penyakit. Fokus kepada Sang Penyembuh. Mungkin ada kehadiran apa, saudara? Anda nggak ada damai, aduh rasanya resah terus. Nggak ada damai. Saudara, kita bangun training center ini ada banyak sekali kesaksian. Bahkan construction worker itu orang yang nggak ke gereja, nggak kenal Tuhan sekalipun, mereka bertanya-tanya sama si Rich ini. Ini tempat apa sih ya? Kok saya rasanya damai ya? Ada apa di sini ya? Rich itu kasih laporan, Pastor, di gereja ini ada banyak doa yang dipanjatkan. Sehingga orang masuk sini, mereka merasa beda. Kita punya member setia datang ke gereja kita yang kebaktian bahasa Inggris, Eric Ching. Dia tadinya mayor di kota Walnut, sekarang congressman. Sekarang lagi run for Congress, menjadi congressman. Tahu nggak, saudara? Dia komit ke gereja kita dan menjadi member, ikut pelajaran dasar, ikut membership commitment. Karena apa, saudara? Berulang kali dia bilang, Pastor Paul, setiap kali saya datang ke sini, bahkan mulai saya masuk dari gate, ada sesuatu yang beda. Tadinya saya nggak tahu apa itu, tapi kemudian saya tahu ada hadirat Tuhan. Saudara, hadirat Tuhan membuat Anda bisa menjadi orang yang dirubah makin hari makin seperti Kristus. Kalau nggak salah kita ada perjamuan kudus ya. Mari kita siapkan. Terima kasih. Thank you Jesus. Kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, Tuhan Kau jamah kami. Sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, apa yang tadi saya sampaikan, saya ingin doakan saudara dulu. Apakah Anda ada takut ya, atau Anda lagi patah semangat, sedih, discourage, atau Anda dalam suasana lingkungan yang nggak kudus, nggak benar gitu ya. Dan Anda rasanya mulai patah semangat, Anda mulai rasanya terbawa. No, justru hadirat Tuhan bisa merubah suasana dimanapun Anda berada. Oh God,
Siapa yang mau didoakan? Butuh doa dari apa yang saya sampaikan. Saya mau didoakan, saya mau dilepaskan, saya mau dibebaskan, saya mau mengalami. Yes, ada lagi. Oh God. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa saat ini, kita berdoa. Tuhan bebaskan dari segala rasa takut, cemas, khawatir, dari segala keadaan yang enggak kudus. Bebaskan dari segala addiction, kecanduan. Bebaskan dari segala kecanduan, mungkin obat, mungkin pornografi. Bebaskan dari segala kemarahan. Bebaskan ya Tuhan. Bebaskan. Tuhan Yesus, saudara yang butuh ini, saudara, Anda omong langsung sama Tuhan. Anda omong langsung sama Tuhan, Dia mau bebaskan. Dia mau supaya kita ini kembali mengalami kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami angkat roti ini yang melambangkan tubuh Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan yang kami percaya datang kepada kami. Kami nggak bisa datang kepada Tuhan, Tuhan datang kepada kami. Dan saat ini Engkau berkata, supaya kami mendekat kepadamu. Terima kasih untuk tubuh Kristus. Kami ambil bagian di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita makan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kami angkat cawan ini yang adalah darah Kristus yang menghapus dosa dunia, yang menyembuhkan kami. Dengan biru-biru Kristus kami disembuhkan. Kami mengucap syukur. Kami ambil bagian di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua anak-anak-Mu di sini, untuk semua umat-Mu ya Tuhan, supaya kami mengalami kemuliaan Tuhan dan hadirat Tuhan bersama dengan kami, sehingga bukan hanya kami mengalami hadirat Tuhan aja, tapi kami membawa kehadiran Tuhan kemanapun kami pergi. Orang yang tadinya nggak ada damai, waktu Anda datang jadi damai. Orang yang tadinya beban berat, nggak bisa senyum, nggak bisa tertawa, waktu Anda datang bisa ada sukacita. Oh, orang yang nggak ada harapan bisa jadi ada harapan karena Anda membawa hadirat Tuhan. Karena Anda tahu bahwa Anda sudah ditebus oleh Kristus. Berkati umat-Mu ya Tuhan, setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 God bless you.